Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Pak Ibrahim, ya. Tadi sudah amin belum sih Pak? Apa yang disampaikan Mas Toto tadi? Ya, kalau analisis itu kan bisa saya macam-macam. Tapi juga kita tidak harus melupakan bahwa organisasi itu kan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ya lain-lain perangkat untuk mengatur agar organisasi berjalan dengan baik. Jadi memang betul bahwa organisasi kami ini memang sangat cair, ya. Kita sudah menyaksikan organisasi ini tidak tidak berpegang pada satu orang. Iya. Sehingga seorang ketua pun ya seperti kita saksikan dulu pada tahun 2004 ketika Pak Akbar Tanjung mendapat applause, standing ovation karena prestasinya, tapi tidak juga berhasil menjadi nggak jaminan ya? Bukan jaminan juga karena begitu kerasnya persaingan ataupun katakanlah kelompok kekuatan-kekuatan di dalam tubuh partai kami ini. Tapi itu ya bagus karena tapi bisa saja kubu-kubu, kalau saya boleh pakai kata kubu-kubu itu malah juga memperkaya Golkar. Akhirnya bisa menjadi satu alternatif kalau misalnya kubu ini dipakai partai ini, kubu ini ke partai ini kan Pak? Ya saya kira demikian ya. Jadi nanti kita akan lihat dalam rapim nanti sejauh mana yang namanya Golkar ini menjadi sebuah organisasi yang betul-betul sangat demokratis. Ya. Menyampaikan pikiran-pikiran yang sehat, berani mengajukan argumen-argumen. Tidak begitu saja. Karena sebuah yang paling berani Pak Akbar Tanjung ya. Mengevaluasi pencapresannya Ical gitu Pak. Itu kan biasa saja. Evaluasi itu kan umum ya. Dimanapun kita berorganisasi. Dan ilmu manajemen mengatur demikian kan, bahwa kalau ada dimulai sesuatu pekerjaan pasti ada evaluasi kan. Pak Ibrahim, saya sangat tergelitik untuk mengajukan sebuah pertanyaan, tapi jangan dianggap sebagai pertanyaan pribadi ya. Anda kan orang yang sangat senior, politisi senior di Partai Golkar, dan kita tahu Partai Golkar termasuk PD Perjuangan, partai yang sudah eksis, mesin partai bergerak dengan baik luar biasa, kaderisasi juga berjalan dengan baik. Pak ARB kan pasti juga penuh perhitungan Pak untuk maju sebagai capres, dan beliau seorang pengusaha gitu kan. Apa sih yang membuat misalnya seorang ARB ketika nanti dievaluasi Pak ya, ini kan, yang membuat seorang ARB itu harus ngotot jadi capres, atau dia bisa legowo untuk oke lah saya jadi kingmaker atau mungkin jadi cawapres? Emangnya Pak ARB sudah habis-habisan ya Pak ya untuk capres ini Pak? Atau habis berapa banyak Pak? Wah itu mesti ditanya kepada beliau langsung kalau itu. Tapi kalau melihat perjalanannya sejak menjadi ketua umum dan deklarasinya pada tahun 2012 ya memang saya kira cukup banyak ya. Ya karena ya selama 2 tahun bergerak untuk itu tentu membutuhkan dana dan biaya. Betul. Karena kalau misalnya Pak ARB harus maju capres, Prabowo juga harus maju capres, PDIP memajukan Jokowi, waduh berapa capres-cawapres nanti Pak kira-kira ini Pak? Ya itulah nanti bahwa dalam hal ini ya saya pribadi mengharapkan Golkar bisa lebih dingin membicarakan hal ini. Apa sebaiknya langkah-langkah? Karena ini partai yang sangat bagus, mesinnya jalan di mana-mana ya. Kemarin pun demikian saya kira. Seperti tadi saya katakan bahwa partai kami ini tidak pernah menjadi nomor 3, bahkan pernah menjadi nomor 1 ketika dia dihantam kiri kanan. Nah ini menjadi sebuah istilahnya tadi ya. Dan Bang Akbar lah yang menjadi penyelamat ketika itu ya, transisi partai Golkar dari Golkar ke partai Golkar. Ya itulah kepemimpinan beliau lah yang membuat partai ini tetap eksis. Satu lagi, saya mau tahu pendapat pribadi Pak Ibrahim. Anda lebih setuju kalau Ical maju sebagai capres atau Ical jadi cawapres, atau Anda lebih mendukung dan lebih masuk akal bagi Golkar kalau misalnya apakah JK, Akbar Tanjung atau Lut yang dimajukan jadi cawapres saja? Jadi begini, kami udah berbicara panjang lebar, mendalami, ya, dan kami sampaikan juga, saya sebagai anggota One Team atau One Team juga Dewan menyampaikan, Pertimbangan. Ya, Dewan Pertimbangan Partai Golkar menyampaikan bahwa lihat loh ini elektabilitas ketua umum kami stagnan ini kan perlu dicermati, harus diambil langkah-langkah, ya. Kalau tidak ada langkah-langkah dibiarkan begitu saja, tentu bukan ketua umum saja yang rugi. Betul, partai. Atau iklannya kurang gencar, Pak. Iklannya ditambah lagi, Pak. Kan punya TV, Golkar TV kan, Pak. Ya, kira-kira demikian lah. Jadi, kalau ditanya pendapat pribadi saya, kita cari opsi lain. Kan selalu terbuka. Nah, tadi Anda mengatakan, ya sebaiknya jadi kingmaker aja. Ya, kan terhormat juga. Bisa saja, itu salah satu opsi. Samping opsi-opsi lain. Oleh karena itu bagaimanapun juga perdebatan di Rapim itu sangat dibutuhkan, ya. Tidak harus
satu kata, tapi oke lah, kita kumpul sama-sama mendalami yang terbaik buat partai ini. Karena kalau ini partai ini cukup bagus, tentu yang berbahagia kan juga akan menikmati kan juga seluruh rakyat Indonesia ya. Iya. Oke. Demikian. Kita akan tunggu hasil akhirnya nanti setelah Rapim Pak ya, awalnya ya. Bang Eriko, ini tadi Mas Toto juga sudah kasih hitung-hitungannya, tapi lebih aman kalau PDIP itu mengumumkan koalisi gemuk atau rampingnya itu sekarang kah atau menjelang penyerahan nama capres-cawapres nanti? Bagaimanapun kalau kita sebutnya kan kerjasama ya. Kerjasama ini kan tidak boleh dipaksakan. Seperti orang berjodoh, mau menikah. Kan tentunya ada pembicaraan awal, ada pacaran, kemudian ada melamar, kemudian sampai pada saat pernikahan. Ini kan tentunya memerlukan proses waktu. Apalagi juga, asal jangan ada yang hamil di luar nikah kan? Maksudnya sudah fait accompli koalisi duluan gitu kok. Ya, apalagi Mas Doni, di sini bahwa kita kan Ketua Umum kami Ibu Megawati sudah menunjukkan kenegarawanannya, memberikan kepercayaan kepada kepada Pak Jokowi. Ini kan satu pelajaran yang berharga bagi bangsa kita. Ini suatu hal yang patut diberikan satu apresiasi yang mendalam. Kalau misalnya Jokowi punya calon wakil presiden yang seret di Jokowi, tapi kemudian nggak seret di Bu Mega, gimana hasil akhirnya? Selama ini yang kita lihat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bisa diterima Pak Jokowi, tetapi tentunya kan yang menandatangani untuk pengajuan kepada KPU kan harus ketua umum partai. Itu yang berlaku. Makanya sebenarnya sekarang ini Mas Doni, ini masih proses waktu. Rekapitulasi saja sekarang masih ada permasalahan-permasalahan yang banyak yang belum selesai. Nah, ini kan masih berkembang. Seperti apa sebenarnya ke depan ini? Nah, tapi proses komunikasi ini masih terus. Dan yang tadi disebut dengan kerjasama ini, apakah disebut ramping gemuk, itu saya rasa ini satu hal yang memang kita hindari. Artinya biarlah nanti proses waktu yang menyelesaikan ini, dan nanti sampai pada waktu yang tepat tentu akan Kalau begitu saya akan berikan kesempatan bagi Pak Ibrahim, Bang Eriko untuk menjalin komunikasi di ruang VIP ya kan. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Siapa tahu nanti ada koalisi baru setelah ini gitu kan. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita masih punya satu segmen terakhir termasuk dengan Mas Toto. Tapi saya akan menyampaikan informasi terkini dalam news update berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami.